Salah room enggak ini? Enggak ya? Sudah di kelas A ya? Oke, Iya, saya Pak, di matikan kelas dulu. B. Oke. Oh, kelas B ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita sudah harus uji kompetensi. Ada beberapa materi yang coba kita selesaikan ya nanti untuk mata kuliah statistika ini. Oke, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan, sebentar saya share screen dulu. Oke, share screen saya sudah bisa diterima? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oh ya. Oke, pada kesempatan yang lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan statistika non parametrik, yaitu uji tanda ya. Kemudian saat ini kita akan diskusi terkait dengan uji Mann-Whitney, di mana uji tanda akan kita gunakan untuk membandingkan antara hasil pengukuran atau hasil pengamatan atau hasil observasi terhadap nilai tertentu yang diketahui. Kalau di dalam statistika parametriknya ya one sample t-test atau uji T sampel tunggal. Saya kemarin sempat mengecek, ternyata file yang saya sharekan ke Anda itu keliru ya, keliru file ya. Nanti seluruhnya akan saya sampaikan setelah materinya selesai. Kayak kemarin ternyata namanya sama tapi filenya berbeda. Oke, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu konfirmasi terkait dengan materi uji tanda ya. Atau mungkin Anda masih bingung terkait dengan uji tanda itu gimana Pak ngitungnya gitu ya. Oke, saya sedikit review ya terkait dengan uji tanda. Sekali lagi, uji tanda itu dipakai untuk membandingkan suatu hasil observasi atau hasil pengukuran terhadap nilai tertentu yang diketahui. Sebenarnya ada dua metode untuk menyelesaikan uji tanda ini ya. Bisa dengan teorema binomial, bisa juga dengan uji Z ya, distribusi normal begitu. Kapan ini dipakai? Ketika datanya itu kurang dari 20, biasanya kita pakai yang teorema binomial. Kalau misalkan dia lebih dari 20, misalkan Anda bisa pakai rumus Z itu tadi yang akan digunakan dengan uji distribusi normal Z atau uji Z. Anda bisa nanti cari referensinya ya sebagai tambahan. Kalau dia lebih dari 20 gimana? Tapi pada prinsipnya sama gitu. Sehingga saya tidak sampaikan yang uji Z-nya karena kita coba percepat materinya. Nah, kemarin mungkin dari sebagian kita masih bingung ya. Saya menerima beberapa masukan, Pak, ini yang uji tanda ini gimana maksud dan prosedurnya gitu ya. Saya ulang sedikit, kita langsung ke kasus contohnya sebagai review singkat. Kita punya data ya, hasil pengukuran atau hasil pengamatan atau hasil interview dan sebagainya, bisa kualitatif atau kuantitatif. Dalam contoh ini adalah kuantitatif. Karena kita membandingkan nilai hasil pengukuran, rataan hasil pengukuran ini, atau sebenarnya bukan rataan ya, median atau nilai tengah ini, nilai tengah hasil pengukuran terhadap nilai tertentu yang diketahui atau diinginkan, yaitu ini ya, 8%. Nah, sehingga yang 8% ini akan kita bandingkan terhadap data. Nah, pada data ini ya, dengan asumsi angka yang akan kita bandingkan adalah 8%, maka 8% ini menjadi faktor pengurang. Faktor pengurang kalau kita punya data begini, maka dengan mengurangi data dengan
nilai tertentu yang ingin dikaji atau diketahui atau dibandingkan, kita akan dapatkan tanda, ya, tanda negatif, positif, atau bahkan nol. Sekali lagi, kalau hasil selisih itu menghasilkan angka nol, maka data tersebut diabaikan atau tidak digunakan. Ya, kita ambil contoh misalkan 7,3, 7,1, 7,9. Kalau kita kurangi 8, kita dapatkan tanda negatif, 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 positif. Yang nol diabaikan. Negatif, negatif, negatif. Nah, mungkin sebagian dari Anda kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa tiba-tiba muncul angka 6? Kemudian ada angka 7. Itu maksudnya dari mana? Ya, oke. Sebagai informasi, kita lihat jumlah data yang digunakan di sini. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya itu ada 7. Artinya ada 7 data yang digunakan. Kan harusnya 8, tapi karena yang data kelima ini nilainya 0, artinya tandanya tidak positif dan juga tidak negatif, maka dia diabaikan. Begitu ya. Terus kemudian di sini ada case, kok tiba-tiba muncul angka 6 dari mana, Pak? Ya, kita lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tanda negatif. Artinya bahwa data yang kita miliki ini didominasi oleh tanda negatif yang jumlahnya 6. Bisa dipahami ya, kenapa 6 itu muncul? Karena kita kepingin menguji apakah tanda yang ada atau dihasilkan dari selisih tadi itu mendominasi tidak atau signifikan tidak pengaruhnya terhadap data keseluruhan, begitulah maksudnya. Nah, karena yang negatif itu ada 6, sementara yang positif hanya ada 1, maka dalam kasus ini kita pilih 6. Kenapa 6? Karena 6 yang akan kita, tanda negatif yang akan kita uji jumlahnya lebih dominan daripada tanda yang positif. Jumlahnya ada berapa? 6. Kita pengen menguji apakah 6 tanda negatif ini cukup dominan terhadap data begitu, memberikan apa? Signifikansi terhadap data keseluruhan begitu. Nah, sehingga kita menggunakan pola probabilitas ya, yang kemarin kita sampaikan di sini. Ini probabilitas. R adalah sebuah kejadian, munculnya tanda negatif. Kenapa dipilih yang negatif, Pak? Karena dia lebih banyak. Berarti R adalah yang lebih banyak dalam hal ini, atau yang ingin diuji lah kira-kira begitu. Kemudian N banyaknya data, kemudian P adalah probabilitas memperoleh tanda negatif, Q sebaliknya adalah probabilitas mendapatkan tanda positif. Nah, kemudian N min R adalah ini jumlah data dikurangi probabilitas jumlah dari tanda negatifnya. Ya, yang diinginkan lah. Yang diinginkan. Oke, sehingga kita dapatkan begini. Ya, ini. Nah, probabilitasnya ini. Pak, nanti kalau ujian pasti soal ini akan sangat lama, Pak, karena kita akan menghitung kombinasi, probabilitas dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini bisa kita ini kan ya, pakai Excel ya, kalau tidak salah namanya combine ini ya, untuk menyelesaikan kombinasi ya, combine. Di sini kita punya nilai N-nya. N-nya itu, coba kita cek dulu ya. 7 dengan berapa ini tadi? 6 ya. Coba kita cek kebalik enggak ini. Kita coba dulu. Ya. Jadi gitu ya. Ini alternatif pertama. Cara Anda menyelesaikan menggunakan Excel untuk menyelesaikan kombinasi begini, angka faktorial ini Anda cukup, sebentar saya perbesar,
Oke, saya perbesar. Ya. Anda cukup menggunakan combine. 7 ini adalah ya, yang ini perhatikan. 7 ini adalah nilai n, ya. N adalah banyaknya data yang digunakan, yaitu 7. Kemudian n adalah kombinasi dari angka yang mau diuji. Jadi combine 7 terhadap 6 sama dengan faktorial ini, 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 6 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Jadi Anda tidak ngitung lagi seperti yang sebelah ini ya. Tidak ini ngitung lagi. Ngitungnya tidak manual lah, paling tidak begitu. Anda tahu itu. Oke, ini kombinasi. Nah, sekarang rumusnya kan adalah ini Pak, probabilitas dari 6 tanda negatif adalah kombinasi dari 7, ini kombinasi R, kemudian ini probabilitas mendapatkan tanda negatif, Q probabilitas mendapatkan tanda positif. Karena ketika menghitung probabilitas, kita hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu dapat tanda positif atau tanda negatif. Dengan demikian, pastilah nilai probabilitas P maupun Q itu nilainya setengah. Atau Q sendiri bisa dituliskan sebagai ini saya sampaikan di sini. Sebentar, saya tuliskan di sini ya. Nah, ini sudah. Oke. Nah, Q adalah 1 minus P. Jadi ini bisa dituliskan 1 minus P. 1 dikurangi P-nya setengah, Q juga bernilai setengah. Begitu. Jadi setengahnya anggap saja ini sebuah angka baku untuk uji tanda. Karena tanda hanya ada 2 kemungkinan, mendapatkan tanda negatif atau positif. Sehingga probabilitas P maupun Q adalah setengah. Jadi kalau begitu kita tinggal masukkan ini, ya. Untuk probabilitas mendapatkan angka 6 negatif atau lebih begitu ya. Pak, kenapa 6? Ya, kenapa cara probabilitasnya ini adalah 6 begitu? Karena probabilitas ini kumulatif ya, penjumlahan. Artinya bahwa pada kasus ini kita ingin menguji banyaknya tanda negatif sejumlah 6 atau lebih dari 7 kemungkinan data yang ada. Kita ingin menguji 6 tanda negatif atau lebih ketika ada 7 data yang tersedia. Ya. Nah, ini tadi sudut pandangnya masing-masing ya, karena kita kepengen mengecek tanda negatifnya. Nanti kalau misalkan Anda pengen mengecek tanda positifnya di sini, Anda bisa juga memasukkan ini, berarti positifnya berarti cuma ada 1 ya, begitu. Karena kita kepengen menguji dominasi angka negatifnya, yang kebetulan di sini ada angka 6, maka probabilitas yang akan kita uji di sini adalah 6 negatif atau lebih, kira-kira begitu. 6 atau lebih, gitu. Ya. Karena ada 7 data, berarti kan kemungkinannya ada 6 negatif atau 7 negatif. Nah, caranya bagaimana Pak menghitung probabilitas ini? Ya, probabilitas ini, probabilitas yang rumusnya ini Pak, yang PR, NCR, PQ. Nah, sebenarnya kalau mau hitung manual juga sama lah ya. Ini, oke, kita hitung manualnya. Anda bisa sebenarnya begini maksudnya. Nah, sebentar. Saya diinterupsi ya kalau Anda betul-betul Pak, ini saya tidak paham gitu ya. Karena uji statistika non parametrik itu sangat sederhana, tapi prosedurnya itu kalau dilakukan manual itu jelimet ya. Harusnya kalau pakai software udah selesailah kelar begitu. Tapi tidak apa-apa supaya Anda tahu filosofi atau perhitungan di balik software itu supaya Anda paham.
probabilitas 6 angka negatif itu sama dengan nilai kombinasi ya. Ini kan tadi sudah ya kita hitung ya. Berarti kan ini dikalikan dengan dalam kurung setengah 0,5 pangkat berapa? 6 tutup kurung dikalikan dengan setengah pangkat berapa? Q-nya berapa? Nah, Q-nya itu Anda perhatikan di sini. Q adalah mendapatkan tanda positif ya, karena kebalikan dari P. Nah, tanda positifnya ada berapa? 1 di sini. Maka dia pangkat 1. Begitu, ya. Anda dapatkan ini. Sama kan hasilnya? Cuma Anda harus menghitung ini ya. Anda tidak perlu menghitung begini-begini. Ada enggak cara yang lebih cepat lagi? Artinya saya tidak perlu ngitung gini Pak, CR begini gitu ya. Ada enggak? Ada. Tapi nanti ya, saya selesaikan begini. Ini masalahnya. Masalahnya itu di sini. Ini. Karena yang diminta itu adalah probabilitas memperoleh 6 tanda negatif atau lebih. Berarti di sini yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan semua kemungkinan yang ada. Kan kita punya 7 data. Berarti kalau 6 atau lebih, artinya kan probabilitas untuk 6 tanda negatif, 7 negatif, ya karena cuma 7 berarti 6 dan 7. Kalau misalkan N-nya ada 8, ya berarti 6, 7, 8. Maka kita harus menghitung juga lagi untuk yang ini. Probabilitas kalau dia 7. Dan saya perbesar sekalian. Ya, ini dibulatkan lah kira-kira begitu. Ini sama dengan ini cuma dibulatkan. Kalau probabilitas untuk 7 sama ya di sini. Probabilitas untuk 7, oke, ini manualnya dulu. Berarti kita harus mencari ini dulu kombinasi 7, 7. N-nya 7, R-nya 7. Karena probabilitas 7 ya. Ini untuk NCR-nya ya. Oke, Anda bingung enggak? Saya khawatirnya mungkin kalau Anda tidak latihan sendiri begitu di rumah, tidak mengulang, itu potensi untuk memahaminya itu agak susah ya, karena ini harus learning by doing, artinya belajar dengan mengerjakan begitu. Ini kalau 6 ya, ini kalau 6. Ini kalau P6 lah kira-kira begitu. Oke. Ini kalau P6. P6 hasilnya ini. Sebentar. Nah, kalau P6 ini, kalau P7 berapa? Oh, kok ini P ya, maaf ya. Ini C harusnya. Kombinasi untuk 7, R-nya 7. C7 ini C6. Oke. Saya diinterupsi ya kalau Anda betul-betul sulit untuk memahaminya. Oke. Kalau kombinasi 7, kita tuliskan saja combine jumlah datanya ada berapa? 7, kemudian jumlah yang dipilih ya, maksudnya yang ditanyakan kombinasi R-nya 7 berarti 7 juga, 7. Berarti 77. Nah, 1 ya. Berarti kombinasinya 1. Tapi jangan khawatir ya, nanti ada cara mudahnya lah kalau di Excel gitu. Cuma perlu ketelitian begitu. Oke. Berarti kalau untuk P7
Berarti kan rumusnya adalah 7CR7 dikalikan dengan P pangkat ini 7, P-nya pangkat 7, Q pangkat 0. Kalau Q, karena 7 dikurangi 7 ya. Q pangkat 0-nya itu 0, berarti 1. Paham nggak yang saya maksudkan? Semoga bisa diikuti ya. Oke, berarti ini adalah kombinasinya dikalikan dengan probabilitas untuk mendapatkan tanda negatif adalah setengah pangkat berapa yang diinginkan? R-nya 7 dikalikan dengan, saya tuliskan saja, setengah pangkat 7 dikurangi 7, 0. Nah, gini. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau dibikin pecahan ya beginilah. 0,0547 itu sama dengan 7/8. Kalau 0,08 itu ya 1/8. Hasilnya sama sebenarnya. Nanti kalau enggak ada, Anda cek. Nah, ini ya, kita sudah dapatkan jumlah atau sigma ya. Ini total P. Maka di sini kita akan dapatkan total P itu adalah sama dengan probabilitas 6 ditambah dengan probabilitas 7. Ini kayaknya yang kemarin saya miss ya di ininya, di file yang saya kirim ke Anda. Ini berarti P total. P totalnya. Jadi P totalnya adalah 0,063. Ya, 0,063. Dari mana? Dari penjumlahan probabilitas 6 dan 7. Kenapa kok dijumlahkan, Pak? Karena ini ya. Probabilitas untuk memperoleh 6 atau lebih ini 6 atau lebih ini yang saya harus blok. Nah, 6 atau lebih tanda yang sama. Sehingga probabilitas 6, 7 dijumlahkan. 0,063. Nah, sekarang kita akan mengujinya dengan membandingkan nilai probabilitas ya, probabilitas ini kalau kita lihat di sini, probabilitas di sini untuk uji dua arah, nilai probabilitas terhadap nilai tabel atau terhadap nilai alfanya adalah 2 kalinya. Pak, kalau begitu apa sih? Ya, ginilah kira-kira. 2 kali sigma itu jangan sigma ya, mungkin Anda bingung enggak ini. Kita sepakati saja. 2 kali P total. P total itu ini ya, penjumlahan tadi. Benar enggak ini kalau kita dikalikan 2? Ini dikalikan 2. Nah, ya sama ya. Nah, ini. Karena dia uji dua arah, kalau pakai probabilitas, maka dia dikalikan 2. Untuk membandingkan dengan nilai alfanya. Kenapa kok dikalikan 2? Karena nilai alfa untuk dia itu nilainya adalah setengah. Jadi kalau mau cari P-nya adalah 2 kalinya. Sehingga ini dikalikan 2. Gampangnya ginilah, 2 kali P total, ini adalah alfa. Alfa 5% ya. Jadi tidak perlu nyari di tabel lah, kira-kira begitu. Susah enggak ini kira-kira? Oke, gini ya. Nah, karena probabilitas yang diperoleh 0,125 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima.
data berasal dari populasi yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan nilai yang tertera pada kemasan. Ini cara manualnya ya, baik dengan cara manual bantuan Excel dengan rumus kombinasi maupun probabilitas, ya probabilitas manual. Bagaimana kalau menggunakan langsung ke rumus probabilitasnya? Jadi kalau Anda punya software statistikanya gampang ya, cuma satu baris selesai. Oke, cara alternatif lainnya, ini alternatif kedua. Kita akan langsung pakai rumus yang ini. Nah, kita langsung mau pakai ke sini. Nggak usah ngitung kombin dan sebagainya. Nggak usah ngitung yang ini ya. Ini, begitu. Nggak usah ya. Langsung ke P-nya begitu. P yang lebih besar daripada 6 atau lebih. Gitu ya. Ini sebenarnya dulu udah pernah kita sampaikan di materi distribusi normal. Tapi cara ini perlu keahlian untuk melihat masalah. Masalahnya itu begini. Yang Anda perlukan untuk membuat rumusan ini, ya probabilitas dari 6 atau lebih tanda negatif, itu kalau dibahasakan dalam distribusi normal itu begini. Wah, ini juga belum ya. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Oke. Nah, begini. Kalau saya punya Nah, saya punya garis begini. Saya punya garis. Sebentar ya. Oke, saya punya garis begini. Saya kepingin mendapatkan 6 atau lebih, misalkan di sini saya dapatkan posisi 6-nya di sini ya, 6, di sini 7. Artinya, jumlah total probabilitas dari ujung kiri, ya dari ujung kiri, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke kanan, sampai ke 7 ini adalah jumlah total, atau 100%. Jadi kalau luas daerah dari ini kalau distribusi normal itu kan bentuknya begini ya. Bentuknya, sebentar, saya sedikit gambarkan. Nah, bentuknya bentuk genta begini. Nah, Nah, beginilah. Asumsikan ini adalah kurva distribusi normal. Berarti luas daerah dari sini ke kanan ini adalah 100%. Gitu, 100%. Nah, 100%-nya untuk 7 data bagaimana? Ya, kalau 100% berarti dari kiri ke kanan mencakup 7 data. Begitu. Nah, datanya yang saya inginkan adalah daerah 6 sampai ke 7. 6 sampai ke 7. Artinya ini daerahnya itu adalah ini. Gitu. Kalau yang diminta adalah 6 ke 7 segini, sementara dari sini ke sini nilainya 1 atau 100%, maka kita dapat menuliskan yang daerah yang diminta ini, luas daerah yang diminta ini adalah apa? 1 dikurangi ini yang ada di sebelah kirinya angka, ya, 1 dikurangi luas kiri. Oke.
1 dikurangi luas kiri. Nah, luas kiri itu berapa? Ya, tentu dari 1 sini sampai dengan angka 5. Sampai dengan angka 5. Nah, 5. Gitu ya. Kan sebelum 6 itu ada 5 ya. Kenapa 5, Pak? Karena ini adalah data bulat ya, bukan numerik pecahan. Datanya kan cuma urutan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini urutan ya, bukan nilai datanya, tapi urutannya. Nah, urutan sebelum 6 itu adalah 5. Berarti luas daerah yang diminta ini adalah 100% dikurangi luas daerah dari 1 sampai ke 5. 1 sampai ke 5 kalau ditulis dalam probabilitas kumulatif adalah P5. Kenapa? Karena ini maksudnya begini. Kalau probabilitas 1 berarti kan adalah luas daerah 1 ke kiri. 2 berarti meliputi 1 dan 2. Kalau 3 berarti 1, 2, 3. Paham ya? Kalau 5 berarti meliputi 4, 3, 2, 1. Jadi dapat kita tuliskan, kalau yang diminta adalah ini, ya, probabilitasnya adalah ini. Saya tuliskan, yang diminta adalah probabilitas dari X yang lebih besar atau sama dengan 6 tanda negatif tadi. Kalau saya tuliskan kan jadinya begini. Ya, jadi begini. Loh, kalau lebih besar atau sama dengan 6, berarti yang tidak tercakup berarti 5. Berarti X-nya ini 5, ini P adalah probabilitas untuk mendapatkan tanda positif atau negatif, setengah tadi. N adalah jumlah banyaknya data yang tersedia, yaitu 7. Dengan demikian, kalau kita menggunakan rumus Excel untuk menyatakan probabilitas X yang lebih besar daripada 6 atau 7, artinya kita menghitung daerah ini. 1 dikurangi probabilitas dari 5. Begitu ya? Oke. Nah, kalau di Excel, probabilitas itu dituliskan dengan rumus begini. Di rumus awalnya kan begini ya. PX sama dengan NCR P pangkat X 1 minus PR. 1 minus P ini adalah Q-nya tadi, N min R adalah yang itu tadi. Nah, ini maksud saya. Nih, kalau saya pakai Excel itu rumus apa sih Pak yang dipakai ini? Ya, sebentar saya pakai. Untuk menuliskan probabilitas X, gitu, maka Anda bisa menggunakan ini. Nah, saya perbesar ya. Bingung nggak ya? Ini rumus Excel-nya ya. Berarti kalau Anda mau menuliskan P5 bagaimana, Pak? P5-nya bagaimana ini? P5-nya atau probabilitas 5 adalah ini. Sama dengan, tulis aja, binom ya. Binom dis. Nah, yang ini. Binom dis. Nah, binom dis, kebaca enggak ya? Nanti Anda latihan ya, sesudah ini Anda latihan. Binom dis, number adalah banyaknya data yang ada. Tadi berapa datanya? 7. Kemudian ada trial probability. Trial
probability-nya tadi adalah si 5 ya. Sorry, ini pakai koma. 5. X-nya tadi ya, 5. Kemudian kumulatif. Kumulatif itu maksudnya apa? Karena sebentar. Oh, masih kurang ini. Probability-nya belum. Probability-nya tadi yang ini. Yang setengah. N-nya 7, berarti yang dimasukkan pertama X ini oke. Bentar ya. Oke ya. Saya ganti di sini ya, biar Anda tidak bingung nanti. Oke, saya pindahkan ke atas dulu biar oke. Kita mau mencari P5 intinya, ya. Untuk Px lebih besar daripada 6, artinya ini berarti kita punya PR untuk mencari P5 ya. Kita cari dulu P5. Ini harus dicari dulu. Sebentar. Nah, P5-nya berapa? Begitu ya. Nah, untuk P5, kita pakai rumusan ini. Berarti P5 ini akan sama dengan binomnya ini. Saya taruh di sini ya, sama dengan binom distribusi dari siapa? X-nya 5. Ini, nah oke, koma, number, sorry, ini number ya. Sebentar. Binom dari number itu adalah ini, 7. Kemudian trialnya itu 5,5 ya. Kemudian semoga tidak kebalik. Probability-nya untuk mendapatkan tanda negatif adalah setengah. Kemudian true or false. True maksudnya adalah kumulatif. Kumulatif itu maksudnya probabilitas dari 1 sampai ke 5 itu dijumlahkan. Jadi saya pilih yang true. Begitu. Kemudian enter. Aduh, salah ini kayaknya. Ada yang sebentar. Oke, kita ulang dulu saja. Sebentar. I5, I56, I54, I55. Oke, ini ada yang kebalik ini. Yaitu adalah ini. X-nya adalah ini, koma. Kemudian trialnya adalah tujuh, probabilitanya adalah 0,5, kemudian pakai kumulatif true. Semoga tidak keliru, kebalik. Oke ya. Nah, ini P5-nya. Ini P5-nya. Sebentar, saya kasih perbesar dulu. Nah,
Sementara yang mau kita cari untuk PX besar daripada 6 adalah 1 dikurangi P5. Ya, kita masukkan saja. 1 dikurangi P5. Ya. 0,63. Ya. Oke, 0,63. 0,63 ini ya. Saya lebarkan. Nah, supaya kelihatan. 0,63. Sama enggak dengan yang ini? Oh, sama. Nah, kalau sudah ketemu, ini adalah nilai dari ini 1 min P5-nya adalah ini 0,63. Artinya 1 min P5 ini adalah ini sendiri. Nah, ini sama dengan ini. Di tempat Anda kebaca enggak ini? Enggak kebaca. Adalah ini sendiri. Baca ya. Oke, 0,63. Ingat tadi bahwa probabilitas ini karena dia uji dua arah itu apa maksudnya? Hipotesis nolnya adalah nilai dari hasil pengukuran sama dengan nilai yang tertentu yang diketahui. Antihipotesisnya adalah nilai hasil pengukuran itu setengah alfa. Setengah alfa. Sementara kita harus membandingkan probabilitas ini dengan alfa. Sehingga dengan demikian, maka P itu akan menjadi 2 kali nilai 2 kali ini. Sebentar. Ini 2 kali dari P X lebih besar sama dengan 6. 2 kalinya nilainya. Oh, salah lagi. Ya. Kayak ribetnya kalau manual memang begitu. Jadi 2 kali. Nah, kalau begitu berarti ini baru bisa dibandingkan dengan alfanya. Baru bisa dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan alfa. Ini kan tadi setengah alfa, nilainya ini. Sebentar. Nah, kalau alfa berarti 2 kali ini. Nah, dengan demikian berarti nilainya harus sama dengan 2 dikalikan ini. Ya, 2 dikalikan ini. Nah, 0,125. Alfanya berapa? 5%, berarti 5 dibagi 100, 0,05. Nah, ini yang dipakai untuk pembandingnya. Oke ya. Nah, ini dia.
Karena probabilitasnya lebih besar daripada nilai alfa, jadi probabilitasnya lebih besar daripada nilai alfa, berarti H0 diterima. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah ya, kita mengulas saja ini. Nanti ada soal latihannya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke uji Mann-Whitney. Ini lagi ya, lebih jelimet begitu. Kenapa? Saya harus mengenalkan kepada Anda tentang proses pemeringkatan atau perankingan data. Sebelum saya masuk ke uji Mann-Whitney, apakah ada pertanyaan? Nanti dilihat lagi videonya ya, terkait dengan uji tanda. Kira kemarin saya dapat masukan, uji tanda itu masih banyak yang belum jelas, Pak. Begitu. Oke, sehingga saya ulang. Tidak apa-apa ngambil waktunya. Oke, saya akan coba sekarang masuk ke Mann-Whitney. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan? Bagus. Oke, untuk uji Mann-Whitney adalah sebuah uji alternatif non-parametrik untuk uji T sampel independen. Kalau ini adalah parametriknya ya. Jadi pengganti uji statistika parametrik berupa uji T sampel independen. Apa itu? Anda masih ingat? Membandingkan dua kelompok data yang tidak saling berhubungan atau bebas satu dengan yang lainnya. Hipotesisnya adalah H0 bahwa data berasal dari populasi yang sama. Maksudnya ya kelompok 1 sama dengan kelompok 2. Versus anti-hipotesisnya, data berasal dari populasi yang berbeda. Maksudnya kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2. Untuk uji dua arah, berarti kita pakai tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Nah, ingat, untuk uji dua arah, kalau kita pakai probabilitas atau nilai p-value, ya, maka ingat, yang dibandingkan terhadap nilai alfa adalah 2 kali probabilitas dari p-tabel. Ya. Sebenarnya apa ya? P-hitung lah kira-kira begini. Oke, ini supaya Anda tidak bingung. Untuk dibandingkan terhadap alfa, nilai P itu adalah 2 kali P hitung. Nah, P-value hitung. Gitu. Jika nilai P-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka kita tolak H0-nya. Oke, Pak, tidak usah berlama-lama, kita percepat saja. Anda sudah paham ininya. Nah, sekarang ini kita punya masalah. Masalahnya adalah kalau kita punya dua kelompok data, kelompok 1, kelompok 2, pada statistika non-parametrik, kita harus meranking datanya secara keseluruhan, berdasarkan dari urutan terkecil sampai terbesar. Nah, sehingga nanti kita harus membuat perankingannya. Data ke-1 dia berarti nomor urut berapa ya, dari terkecil sampai terbesar. Di kelompok 2 juga begitu, di ranking. Cuma masalahnya adalah rankingnya itu adalah keseluruhan data. Data di kelompok 1 maupun kelompok 2. Yang kecil di kelompok 1, kemudian urutan kedua di kelompok 2, maka tetap rankingannya adalah ini 1, ini ranking 2. Begitu. Cuma tempatnya di kolom yang berbeda. Nanti peringkatnya dijumlahkan. Rumusnya seperti apa? Ini ya. Oke, saya sebelum ngomong ini, karena kalau saya ngomong ini Anda pasti akan bingung dulu. Sekarang kita punya masalah yang serius adalah bagaimana cara meranking data pada statistika non-parametrik. Nah, begini ya. Saya ambil contoh, misalkan saya punya data
Kebaca enggak? Saya punya sebuah data yang kebetulan tidak memenuhi untuk analisis parametrik. Sehingga saya menggunakan uji Mann-Whitney, membandingkan dua kelompok data. Metode yang saya pakai adalah metode immunoassay untuk mengkaji pengaruh dari pemberian obat atropin kepada tikus, kemudian diukur kadar asetilkolinnya pada darahnya. Kelompok yang A adalah kelompok yang tidak diberi obat atropin atau kontrol. Kelompok B adalah kelompok tikus yang diberi atropin, kemudian diukur kadar asetilkolinnya di dalam darahnya. Diperoleh data seperti berikut ini. Nah, kalau pada statistika non-parametrik ini, yang kita hitung bukan data ininya, tetapi rankingnya di sini. Oke ya, saya kasih tahu kepada. Lalu bagaimana cara membuat rankingannya? Ya tentu diurutkan dulu. Diurutkan dulu. Sebenarnya nanti di Excel ada cara yang mudah untuk membuat peringkatnya. Tapi Anda supaya punya gambaran, ini caranya ya. Saya punya data ini nih. Maka cara untuk merankingnya adalah begini. Saya copy data yang atas ini ya, saya ulangkan ya, tidak masalah. Ini, oke, saya akan masukkan ke sini. Nah, oke, abaikan yang sebelah sini. Ini abaikan dulu. Oke. Caranya adalah Anda harus mengurutkan ini dulu. Oke, mari kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Ya. Oke, dari kontrol, cell value, dari terkecil sampai dengan terbesar. Oke, nah kita sudah mendapatkan urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang B juga begitu. Kita urutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, B atropin ya. Nah, sudah. Nah, sekarang baru ini. Oke, saya hapus supaya Anda tidak bingung. Oke. Nah, Anda sudah mulai melihat di sini. Berarti yang diberi ranking itu adalah dari yang terkecil. Yang terkecil di A itu adalah ini ya, 0,06, 0,7, 0,797. Maka di sini 0,6 urutan A yang data ini dia adalah ranking 1 ya. Kemudian bawahnya adalah ranking 2. Ingat ya, ini sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan. Oke. Diurutkan. Nah, agak jelimet memang. Ini 1, 2, 3, 4. Oke ya. Sekarang kita punya 1,0422 dengan 1,0475 besaran 1,042. Sehingga ini masih ranking 5. Oke. Semoga kebaca. Oke. Nah, ini sudah A, ranking kelima. Sekarang kita punya 1,126. 1,126 dengan datanya B. B punya 1,0475. Ini yang paling kecilnya dia. Sehingga ranking 6-nya itu bukan ini, tetapi di sebelahnya sini. Karena ini lebih kecil daripada ini. Maka ini baru ranking 6. Kemudian ini 6 ya, 0,47. Ini 1,1268. Kemudian ini juga masih lebih besar daripada 1,0632 sehingga ini ranking 7. Ranking 7-nya ada di B. Ya.
Nah, ini masih 1,126. Ini 1,096. Oh, berarti dia setelah itu dia ranking 8. Ini ranking 8-nya ini. Oke. Ini bawahnya 1441. Ini 11226. Berarti ini baru ranking 9-nya di kiri malahan. Oke, kemudian kita dapatkan 1359. 1359 kalau di kanan tidak ada yang lebih besar, lebih kecil maksudnya. Berarti ini ranking 10. Datanya dipetani satu-satu begitu, itu tidak enaknya kalau dikerjakan manual. Sekarang kita punya 144,1. Dia ranking 11. Kemudian ke bawah, karena ini datanya sudah habis yang di sebelah kiri ya, ini bisa kita pastikan bahwa dia rankingnya begini. Nah, ini urutannya. Kita baru mengurutkan perankingannya. 10, 14, 13. Oke. Sudah begini ya. Nah, sudah begini itu belum selesai. Belum selesai. Ya. Kenapa? Nah, setelah kita dapatkan urutan begini, nanti kita akan membuat ini tadi. Nah, setelah datanya diurutkan, maka ini N1 kita jumlahkan, ya, jumlahkan. Kita jumlahkan atau sama dengan sum dari jumlah dari ini ke sini. Kemudian ini juga dijumlahkan. Nah, sudah ya. Nah, ini dia. Nah, sudah. Sampai di sini ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara membuat rankingnya? Diurutkan. Tapi nanti kalau misalkan datanya rankingnya sama, nilainya sama, nanti dibuat rata-rata. Oke lah ya, yang rankingan seperti itu nanti kita lihat pada contoh berikutnya. Paling tidak sekarang Anda sudah tahu bahwa pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat perankingan urutan seperti ini. Oke, nah ke formula untuk uji Mann-Whitney. Pertama yang akan kita hitung adalah mencari nilai U1, U2. Untuk uji Mann-Whitney ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Kaidahnya ya, sebaiknya, tapi tidak harus. Nanti kalau kebalik juga tidak apa-apa. Idealnya, Anda memilih N1 atau N2 adalah N1 itu adalah kelompok data yang jumlahnya lebih banyak. Idealnya begitu. N2 adalah kelompok data yang jumlahnya lebih sedikit. Kebetulan di sini N-nya sama, sehingga tidak masalah. Mau dibalik, tidak masalah. Karena N1 sama dengan N2, tidak masalah. Tapi idealnya, yang menjadi N1 adalah yang datanya lebih banyak. Sehingga di sini, nilai U1 adalah jumlah data 1, data 2 dikalikan, ditambah dengan data kedua dikalikan, data kedua ditambah 1 dibagi 2, dibagi dengan jumlah dari peringkat data kelompok ke-1 atau P1J. Itu ya. Mungkin kalau Anda melihat ini agak sulit untuk dibayangkan, Anda bisa melihat yang ini. Nah, ini. Anda bisa melihat ini. Oke, Anda bisa melihat ini. Bayangannya seperti ini. Nah, untuk mencari N2 adalah N1 dikali N2 dikurangi U1 yang sudah diketahui tadi dari hasil perhitungan ini. Rumus ini dipakai untuk nilai N yang kurang dari 20. Tapi nanti juga sama hasilnya lah. Cuma ini alternatif. Kalau N lebih dari 20 bagaimana? Ya sebenarnya mau pakai yang atas maupun yang bawah itu sama saja.
Cara yang kedua adalah Anda mencari nilai Z, ya, berarti distribusi normal. Z ini dirumuskan sebagai nilai U yang nanti di sini, U yang mana? U yang terkecil, nilai U yang terkecil. Ya. U terkecil dikurangi N1, N2 per 2 dibagi akar N1, N2 dalam kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Nanti pengambil keputusannya adalah Z hitung jika lebih besar daripada Z kritis. Z kritis dapat dari mana? Dari tabel. Maka H0 ditolak. Jika Z hitungnya lebih kecil daripada Z kritis, H0 diterima. Untuk nilai alfa 95%, alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95%, nilai Z adalah 1,96 atau negatif 1,96. Tahu ini dari mana? Nanti saya kasih tahu di Excel-nya. Oke, sekarang mari kita lihat contohnya yang ini. Yang ini ya. Oke, yang ini. Kita sudah buat ini, sudah bikin urutan peringkatnya. Nah, sekarang kita mencari apa sih yang kita perlukan untuk menghitung U. Kita perlu N1, N2, dan ini. N2 plus 1 dibagi N2 dibagi jumlah ininya. Jumlah ininya ya. Oke. Nah, N itu mana? N ini kalau sebenarnya Anda males menghitung datanya, Anda bisa menggunakan begini. N count itu maksudnya adalah jumlah data dari kelompok A. Sorry, ini N count dalam kurung begini maksudnya. Nah, gitu. Yang B adalah menghitung jumlah data yang ada di B. Count dihitung dalam kurung B. Nah, 7. Kalau Anda percaya, hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, U1 di sini adalah rumusan ini. Ya, U1. Nih, ya, atau kita ambil yang atas ini sama lah ya. Yaitu N1 dikalikan N2 ditambah N2 N1 adalah ini. Ya, nanti bisa dicek. Saya percepat aja, mungkin waktunya sudah mepet begitu. Sehingga kita dapatkan U1 43. U2-nya berapa, Pak? U2-nya ini. U2 adalah N1 kali N2 dikurangi U1. U1-nya sudah ketemu 43, berarti adalah ini dikali ini dikurangi dengan 43, dapatkan 6. Nah, cara yang pertama, kalau kita menggunakan nilai U-nya untuk menguji hipotesis, maka kita menggunakan nilai alfa 0,05 atau 9%, dengan uji dua arah berarti two tail, ya, ini dua arah maksudnya, maka yang dipilih untuk ini, untuk diuji secara statistika, ini saya sudah kasih catatan, adalah nilai U yang terkecil. Nah, ini 43, ini 6. Maka saya akan memilih yang 6. Ini yang terkecil. U kritikalnya dari mana, Pak? Kalau yang ini ya, U kritikalnya dari mana? U kritikalnya Anda lihat dari tabel Mann-Whitney. Jadi memang di Excel-nya tidak ada ini. Jadi saya kasih Anda tabel. Nah, ini dia. Karena kita pakai nilai alfa 5%, berarti alfa 0,05, ujinya adalah dua arah, two tail, maka Anda bisa menarik begini. N1 itu 7, datanya 7, N2 juga 7. Tarik kanan, tarik ke bawah. Kita dapatkan nilai U kritisnya adalah 3.
U kritisnya adalah 3. Nah, uji hipotesisnya bagaimana? Ini. Yang ini. Nah, karena nilai U hitungnya adalah lebih besar daripada U kritisnya, nilai U kritisnya, maka bisa dikatakan H0-nya ditolak. Kenapa H0 ditolak? Ya, artinya ada perbedaan kadar asetilkolin antara diberi atropin dengan tidak diberi atropin. Kenapa kok bisa ditolak? Ini ya, U hitung lebih besar daripada U kritis. Sehingga H0 ditolak. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Bagaimana kalau kita menggunakan nilai Z? Ya, tadi kan ada 2 cara. Cara yang kedua adalah menggunakan nilai Z. Nah, nilai Z juga sama. Ya, N-nya tadi ini sama-sama 77, kemudian U143, U26. Nah, ini Z hitung gunakan rumus yang di atas ini tadi ya. Nah, yang atas ini. Nah, ini. Z hitungnya itu ini. Kita dapatkan nilai Z hitungnya 2,36. Z kritikalnya untuk alfa 5% atau derajat kepercayaan 95, derajat kepercayaan 95 atau alfa 5%, maka kita bisa, nah kalau ini tidak terlalu susah. Ini Anda bisa panggil dari Excel. Di sini adalah pakai nom dis yang bawah ini, ya, nom dis, panggil, sebentar, pakai S. Ini nom inverse ya, ini inverse, ya, inverse, nom S inverse, kebalikan dari distribusinya ya, ingin melihat nilainya. Probabilitasnya berapa? 5%. Tapi ingat, untuk bisa dibandingkan, kalau saya mengatakan alfa 5%, pada uji 2 arah, maka probability yang dimasukkan adalah setengah dari nilai alfa. Atau 5% dibagi 2. Atau dengan kata lain, 2,5%. Ini yang dimasukkan. Nah, ini dia. Dapat nilai 1,96. Ini ya, yang ini ya. 1,96. Anda bisa pakai nilai mutlaknya 1,96. Ya. Sama sesungguhnya, bedanya kalau yang atas itu dikalikan 2. Nah, di sini untuk mencari Z kritikalnya kita bagi 2. Dibagi 2. Atau setengah alfanya, bukan Z-nya yang dibagi 2 ya. Kita mencari nilai Z kritikalnya adalah nilai alfanya tadi. Nilai alfanya tadi yang ini adalah ini, lihat ini. Ini harusnya kan 5%. Tapi karena uji 2 arah, nilai alfanya adalah alfa per 2. 2,5%. Sorry. Oke, 2,5%. Sehingga dapatkan ini. Dengan demikian, Z hitung 2,36 lebih besar daripada Z critical, sehingga H0 ditolak. Ada perbedaan. Hasilnya sama ya dengan yang atas. Anda mau pakai metode Z ini, atau mau pakai metode U, atau mau pakai metode U, itu sama saja hasilnya. Ya, bedanya yang kalau mau Anda pakai U, Anda harus mencari nilai U critical di tabel Mann-Whitney.
Tapi kalau Anda menggunakan nilai Z ini, ya Anda tinggal panggil saja nilai Z critical sesuai dengan alfa yang dikehendaki. Bisa juga misalkan kalau alfanya 10%, berarti Z critical-nya itu adalah 10% dibagi 2, 5%. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Ada pertanyaan? Nah, mungkin di sini tidak terlalu sulit ya, karena ininya sama. Peringkatnya itu tidak ada yang nilainya sama, atau tidak ada peringkat yang kembar, itu tidak ada. Jadi ini masih relatif mudah. Oke Pak, tadi Pak Karmanto menjanjikan bagaimana kita menggunakan Excel tanpa harus metani data satu-satu seperti yang di bawah ini. Nah, caranya ya, untuk pemeringkatan menggunakan Excel, Anda bingung nggak? Saya sudah selesai dengan uji Mann-Whitney. Sekarang yang mau saya sampaikan ke Anda adalah, kalau kita menggunakan Excel untuk menghitung perangkat maksudnya ranking ya, peringkat, ini. Saya kepengen mengetahui data 0,7974 itu kalau di peringkat atau di ranking, dia itu masuk ranking berapa dari keseluruhan data A dan B. Caranya ya, tulis ya. Oke, tulis ini. Saya tuliskan di sebelah sini ya, nanti saya hapus lagi. Jadi peringkatnya di sini. Ini peringkat A, peringkat B. Nah, ini saya ambil contoh yang ini misalkan, maka ini akan sama dengan rank average atau rata-rata peringkat dari mana? Dari data ini. Ya. Terhadap referensinya mana? Ya, ini semua dari sini ke sini, dari A maupun B. Sudah? Kemudian order. Order di sini mau ascending atau descending. Ya. Saya akan memilih yang ascending. Ascending itu maksudnya dari yang kecil ke yang besar. Gitu ya. Saya pilih 1. Oke. Nah, artinya 0,7974 ini masuk peringkat 3 dari keseluruhan data yang ada. Lalu bagaimana untuk yang 0,876 dan sebagainya? Kita tinggal tarik saja ke bawah. Supaya tidak bergeser, kita harus kasih dolar-dolar dulu di sini. Nih, kasih dolar. Maksudnya dari ring 44 sampai dengan kolom ini C1099 ini kita kasih dolar dulu. Nah, supaya kalau nanti ditarik ke bawah dia tidak lari-lari. Nah, samakan hasilnya 34 dengan yang bawah. Ya. Lupa yang mana? Ini loh maksudnya 3 itu 0,7974 itu peringkat 3. Samakan dengan yang bawah. Nah, bedanya kalau kita pakai Excel begini, itu kita tidak perlu mengurutkan data terkecil sampai terbesar. Dia sudah otomatis gitu. Sudah otomatis seperti ini. Menempatkan posisi sesuai dengan angka yang dituju. Nah, kalau yang sebelahnya juga sama caranya ya. Anda tinggal tarik ke kanan, ya. Lupa kok ini ada 7. Harusnya 1,7695 harusnya peringkat 13. Pasti di sini ada yang salah. Nah, salahnya di sini di mana? Ini adalah C44, tetapi yang direfer datanya adalah C44 dan D50. Berarti di sini adalah harusnya, nah kan? Nah, ini ada pergeseran.
ini harusnya adalah B 44 sampai dengan C50. Nah, kan kelihatan sudah. Nah, tinggal di enter. Tik. Kalau sudah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, 8. Anda tidak percaya, silahkan dicek. Misalkan ini yang 8, 1,099 adalah peringkat ke-8. Ini sama kan? 0,199 adalah peringkat 8. Bedanya kalau atas, kita tidak perlu mengurutkan repot-repot dan metani, itu langsung oleh Excel diurutkan sesuai dengan yang kita peroleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Oke, nah sekarang kita akan mencoba kasus yang lebih sulit daripada ini. Misal ya, misal kasusnya sama di sini. Oke, kasusnya samalah kasus penambahan antropin tadi ya. Untuk kadar asetilkolin. Cuma saya ganti angkanya saja di sini dan datanya berbeda di sini supaya Anda paham bahwa bagaimana sih cara membuat peringkat kalau datanya itu kembar. Ya, ini saya perbesar dulu. Nah, oke ya. Oke. Nah, kita punya data begini, ya. Mau pakai cara manual atau langsung pakai cara Excel? Kita pakai cara manual dulu supaya Anda tahu bagaimana prosedurnya. Ya, kita cara manual dulu. Oke. Kan kita melihat data aslinya ini tidak beraturan. Seperti ini ya. Saya akan copy paste ini ke bawah. Ya. Oke, saya pindah ke sini. Ya, abaikan yang di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Oke. Kalau kita mau pakai cara manual, berarti kita harus mengurutkan ini dulu. Sama kayak tadi, diurutkan. Diurutkan dari yang A ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang B juga sama. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Nah, sekarang kita harus membuat peringkatnya. Peringkat A dan peringkat B. Ini peringkat A, ini peringkat B. Kalau ini kan sudah kelihatan nih. 12, 12, 15 ke bawah, ini 21. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama-tama Anda harus mengidentifikasi ya. Saya akan coba ini hapus dulu. Ya, ini hapus dulu ya, biar Anda tidak bingung. Ini kalau cara manual memang tidak enak. Tidak enak itu begini, Anda harus metani, padahal statistika non-parametrik itu hitungannya tidak susah-susah amat. Tapi yang tidak enak itu adalah ini, metani data mentahnya. Anda akan lihat di sini, ya, bahwa ada data yang mirip. Nah, berarti Anda harus kasih warna dulu yang mirip. Setelah Anda urutkan ya, karena angka yang sama memiliki peringkat yang sama nantinya. 15, ada enggak yang lainnya? Tidak ada. Sebelah kanan enggak ada. Oke. 21, oh di sini ada. Di kiri ada, di kanan juga ada. Sehingga saya kasih warna. Nah, 21, 22, ada yang kembar? Ada. Oke, kita kasih warna juga. Nah, supaya nanti tidak lupa. 22, 23, enggak ada di sini. 26 langsung. Oke, 26, 28, enggak ada yang kembar. 34, enggak ada. 346, enggak ada. Kalau cek di kanan, enggak ada yang kembar ke kiri. 31 yang kembar. Oke. Nah, 31 yang kembar. Berarti yang lain aman ya.
yang lain aman. Maksudnya tidak ada yang kembar. Sekarang kita kasih peringkat atau ranking dari yang terkecil sampai yang terbesar. 12 adalah yang terkecil, saya kasih ranking 1. Ranking 1. Oke ya, ini novel. Ini kan tadi ini belum ada ya. Ini belum ada tadi supaya Anda tidak bingung. Oke, ranking 1. 12 ranking 1 ini harusnya kan ranking 2. Tapi karena nilainya sama ini, maka rankingnya tidak ranking 1, tapi rata-rata dari peringkat 1 dan peringkat 2. Itu ya. Oke. Oke, nanti kita bicarakan itu. Kita urutkan saja dulu. Ini 1, 2, 3. Ini 3. Kemudian 21, 4. Di kanan juga ada 21, berarti ini juga 4. 21 lagi 4. Nah ya. Berarti yang ini tadi sama. Oke. Kemudian ini ranking 3 tidak ada yang sama. Ranking 4 di kiri itu ada yang sama di sini 21. Di peringkat B juga ada yang sama. Ya, berarti dia 4 semua ya. Ini ranking 4, ranking 4, ranking 4 semua ya. Kemudian 22 ini ranking 56 ya. Kemudian 26, 27, 26, 28. Oke. Berarti 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4. Sebelum kita masuk 3, 4, ya, ternyata di sebelah kiri ada angka 30. Oke, berarti ini bukan ranking 9. Ranking 9-nya itu 30. Ranking 9. Oke, 30. Ada enggak yang lain sebelah kiri? Tidak ada, berarti 31 ranking 10. Ada 2. Ini ranking 11. 31, 32 enggak ada, 34 ada sebelah kiri, berarti 34 ini ranking 12. 34, 35 ini ranking 13. 35, 36 enggak ada. 37, 14. 37, 38, 39 enggak ada. 40, 41 ranking 15. 41, 42, 43, 44, 45, 46 ini 16. 46, 47, 48 enggak ada sampai dengan 55 ini berarti 17. 55 ini 55, 56 tertinggi 63 ini berarti ini 18. Nah, yang 72 ini ranking 19. Oke, benar ada tanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya. Oke. Ada 21 ya. Ada 21. Tapi karena ada yang mirip, jadinya begini. Jadinya begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang mirip-mirip ini tadi 4. Ini 5. Ini harusnya 6. Begitu. 6. Kemudian 7. 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 7 ya. 7. Ini 8 gitu. Ini urutan kasarnya dulu ya. 7, 8. Ini 9. Ini 10 supaya tidak bingung.
kemudian ini 11, ini 12, ini 12, ini 13, 14, betul, 15, 16, 17, 18, 19. Ada yang kurang nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. Oh, ada yang kembar ini. Ini 11, ini 12. Nah, 13, 1, kita cek lagi ya. Ini 1, 2, 3, 3. Ini 4, 4, 5, 6, 5, 6. Kemudian 7, 8, 7, 8. Kemudian 26-nya itu 9, 10. Kemudian ini 11. Ini 11, berarti ada yang keliru ini. 11. Saya hapus dulu yang ini. 11. 30 adalah urutan ke-11, 30, 31 adalah 12, ini 13, 31, 34, ini 14, 34, 35, ini saya hapus dulu ya, 35-nya adalah 15, 35, 36 ada enggak ada, 37, 16, 37, tertinggi lagi 41, 17, 41, 46 itu 18, 46 ada yang lebih tinggi, enggak ada, 55 adalah 19, kemudian 63 ini adalah 20, 72 adalah 21. Gini ya, ini urutan normalnya tanpa memperhatikan kemiripannya. Tapi saya sudah kasih tanda kemiripannya. Nah, ini dia kesulitan dan hal yang mungkin tidak kita sukai dari statistika non-parametrik adalah begini. Ini peringkat 1 dengan peringkat 2 itu nilainya sama. 12, 12. Sehingga ranking untuk data A yang nilainya 12, 12 ini adalah ya, saya hapus di sini dulu ya biar Anda tidak bingung. Kita ulang dari awal. Adalah sama dengan rata-rata dari ini, kok malah ini. Rata-rata rankingnya ya, yang ini ya. Ini 1 ditambah dengan 2 dibagi 2. Kenapa 2? Karena jumlahnya ada 2. Sehingga baik A12 maupun A12 data kedua, dia ranking 1,5. Yang bawahnya juga ranking 1,5. Nah, gini. Nah, sekarang yang 15 ini dia ranking 3 sama ya. Ini ranking 3. Ranking 3. Nah, yang ranking 4 ini ada 3. Yaitu 21 di sini, 21 di B, dan 21 di B. Berarti 4, 5, dan 6, 4, 5, dan 6 itu akan menjadi begini. Akan menjadi dalam kurung ranking 4 ditambah ranking 5 ditambah ranking 6 dibagi 3 karena rata-ratanya. Nah, berarti 5, 6 ini juga ranking 5 jadinya. Ya, dibikin rata-rata. Nah, yang ranking 5 juga jadinya ranking 5 tetap. Kemudian yang
ranking 6, dia juga nilainya ranking 5 juga. Ya, ini. Nah ini. Karena nilainya sama. Ini juga nilainya sama. Bisa enggak Anda melakukan kayak gitu itu nanti? Ya. Kemudian 5, 6, 7, 7 kebetulan tidak ada sama, berarti dia sendirian, rankingnya tetap sebagai 7. Kemudian ranking 8 juga sama. Sorry, ini 7 dengan 8 mirip ya. Ini berarti saya salah, ini harus dikasih tanda. Nah ini kalau kita salah mengisi tanda, itu kita akan salah data semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya kemiripan dua-dua ini, yaitu berarti dia ranking 7 dengan ranking 8, itu harus dirata-rata. Dapatnya 7,5. No, kalau begitu ini adalah ranking 7,5, dua-duanya. Oke, nah ini saya kasih tanda lagi. Oke, nah sudah aman ya yang dikasih tanda semua? Sudah masuk di rankingannya? Berarti yang lain no problem, tidak ada masalah. Saya tinggal tarik saja ke bawah. Nah, rankingnya masih sama dengan yang di sebelah kiri. Kecuali yang kembar-kembar nilainya, itu bermasalah. Bermasalah karena harus dihitung sendiri. Oke, nah begini. Nah, jadi ranking yang pas untuk data yang kembar seperti ini adalah yang sebelah kanan ini. Rankingnya jadi 1 jadi 1,5, ranking 2 jadi 1,5, 4, 5, 6 jadi 5, 5, 5, 7, 8 jadi 7,5 dan 7,5. Ini ranking yang baru. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Excel? Ya, supaya Bapak, Anda tidak... Bapak izin masuk, Pak. Ya, Itu silakan. yang ringkat 31 itu ada 2, Pak. Yang mana? Yang ranking, yang Oh nilainya iya, sama. ini ya, yang ini Iya, ya, Pak. sorry maaf. Ya, terima kasih. Ya, itu jeleknya kalau kita ngerjakan manual, apalagi datanya sampai 50-an. Ini, aduh, terima kasih begitu ya. Oke, terima kasih. Berarti ini adalah sama dengan penjumlahan dari ranking 13, 12 dan 13 ya. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, begini. Berarti yang ke-13 juga harus diganti. Oke, ini enggak enaknya parametrik. Nah, ini. Sudah aman ya semuanya ya? Sudah aman. Oke. Saya enggak mau begini, Pak. Saya enggak mau manual-manual begini. Saya menyampaikan ke Anda di sini dalam rangka supaya Anda tahu historisnya. Karena belum tentu kita setiap hari itu hafal dengan Excel. Ceritanya itu begitu. Pak, saya enggak mau kayak begini, karena pasti akan ada kekeliruan. Ketika ngecek-ngecek begini, sudah ditandai pun kadang-kala sering lewat. Maka Anda bisa menggunakan ini ya, Excel. Oke, saya akan ambil di bawahnya. Apakah sama enggak dengan yang atas ini tadi ya? Sama dengan rank average. Nah, ini ada number ya. Mana yang mau Anda cek? Ya, yang inilah. Sama kayak tadi. Koma, referensinya dari mana? Kok salah, sorry. Bukan yang ini ya. Sorry, maaf. Yang ini, kita tidak pakai yang manual, sekarang ini sudah agak mudah pakai Excel gitulah. Referensinya dari mana? Dari A sampai ke sini. Koma, pakai yang ascending ya, yang dari ini ke bawah. Oke, enter. Nah, samakan 1,5. Nah, sekarang kita supaya mengamankan rumusnya, area yang di cover ini kita kasih pengaman, dikasih $. Ini dikasih $. Lagi. Nah, sehingga kalau saya tarik ke bawah,
Ini nilainya akan sama dengan di kolom yang sebelah ini ya. Saya akan tarik ke bawah. Oke, saya akan tarik ke bawah, cek nilainya sama enggak? Sama kan dengan yang ini, 1,5. Yang kanan juga. Ini kanan adalah pakai Excel ya. Saya hanya ini mencontohkan ke Anda. 1,5, 20, 20 sama. Artinya ini hanya untuk cross check. Nah, kalau yang kanan, ya pada prinsipnya sama saja sih. Tinggal ditarik ke kanan. Oh, tapi ingat, dicek lagi ini. Ini yang mau dicek adalah C28, berarti data ini 21, cuma coverage areanya ini bergeser. Jadi C, ini harusnya adalah kolom B. B itu maksudnya yang ini, B. Dari B sampai ke C. Nah kan sudah ini. Nah, cek. Kita tarik ke bawah. Tarik. Nah, sama kan? Nah, ini sama. Nah, ini fungsinya Anda menggunakan ring average untuk menghindari ini tadi. Sudah mengurutkan, dikasih warna, ternyata ada yang kecele ini tadi ya, hampir tidak masuk yang ini tadi. Nah, kalau Anda pakai Excel, ini bisa diantisipasi kesalahan itu. Jadi Anda bisa membayangkan, mungkin nanti kalau Anda ujian, kesalahannya itu bukan karena Anda tidak bisa mengerjakan soal, tetapi bisa jadi bagaimana Anda mempersiapkan atau mengolah datanya. Bukan karena Anda tidak bisa mengerjakan, tapi dari awal perankingannya itu sudah salah. Jadi pakailah Excel sehingga hal itu terhindar. Oke, itu sudah ya. Sekarang kita mau pakai yang metode U atau pakai metode Z. Ini ya sama ya. Saya mau pakai metode U, U-nya ngitungnya sama ini ya. N1, N2 ditambah N1, N2 ditambah dalam kurung N2 ditambah N1 dibagi 2, dikurangi yang mana? Ini ya. Dikurangi yang mana, Pak? Ini. Setelah kita peringkat begini, ini ya, total ya. Total N1-nya ya sama dengan sum penjumlahan dari ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini dia. Ini total 1, ini total 2. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti Anda untuk menghitung U1-nya, ini J40 nanti bisa dicek ya. J40 itu maksudnya adalah ini. Kalau saya mau hitungkan ini ya kira-kira begini nih. Oke. Ini. Oke, saya hapus saja dulu ini. Oke, saya hapus dulu ini. Tapi kan yang atas dulu ya, saya pakai yang bawah dulu. Ini hanya contoh. Ini. Pak, saya mau menghitung jumlah datanya dari mana? Kelompok A, kelompok B berapa? Ini karena di atas ya, saya taruh di bawah lah ini biar. Nah, biar Anda tidak abai. Nah, ini. Ini kelompok data A, ini kelompok data B. Yang kita perlukan adalah berapa jumlah data di kelompok A. Anda bisa tulis sama seperti tadi, count, hitung berapa jumlah data A, tarik ke bawah. Sama juga untuk yang B, ya, count dari C8 ini 28 sampai ke bawah C ini count. Oke ya, tarik dari yang B ke bawah. Ada 10. Kemudian ring sum maksudnya adalah jumlah peringkatnya tadi. Ya sebenarnya ini ya. Total ini ya. Cuma saya taruh di sini supaya Anda ini saya hapus saja ya, enggak apa-apa ya. Nah, ring sum ini adalah jumlah total dari ring, ini adalah penjumlahan dari ini.
Ini dari sini ke sini. Range sum-nya adalah ini. Kemudian yang ini adalah penjumlahan dari peringkat yang ini. Nah, ini. Kemudian untuk nilai U hitung, ya, atau mau Anda pakai U1 lah gitu kira-kira. U1, ini U2, kemudian nilai alfa, ini saya hapus dulu ya. Oke. Atau jangan di sini, U1 saja. U2-nya oke, U2-nya di sini. U1 adalah, kalau kita lihat dari data Mann-Whitney tadi adalah N1, N2 ditambah dengan N1 kali N2 kali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi itu. Mana tadi? Sama dengan dalam kurung N1 dikali N2 tutup kurung ditambah dalam kurung N2 dikali dalam kurung N2 ditambah 1 tutup kurung, terus di apa lagi nih? Sorry. Oke, ditambah 1, terus dibagi 2, tutup kurung. Ini kalau tidak hati-hati melihat ininya juga bisa salah ya. Dikurangi dengan jumlah dari R1-nya. Ya, U1-nya 68. Kemudian U2-nya adalah, nanti Anda cek lagi ya. U2-nya adalah N1, N2 dikurangi U1. Sorry. Ini adalah N2 dalam kurung N2 dikali N1 oke, tutup kurung dikurangi apa tadi? Dikurangi U1. Dikurangi U1. Oke. Oke. Jadi nanti dicek ininya ya. Anda lihat di ininya. Uji Mann-Whitney U2 N1 dikurangi 1 ini soal latihan saja. Hanya untuk memberikan ilustrasi. Kalau rankingnya sama, bagaimana cara ininya. Nah, U kritikalnya kalau Anda mau pakai begini, Anda tinggal lihat untuk N1 11, N2-nya 10, tabel Mann-Whitney 11 di sini,
Untuk alfa 5% ya, ini 0,05. Atau sebelahnya lagi ini. 0,1, 0,25-nya enggak ini ya. Nanti bisa dicek di ininya. Ya. Ini kalau saya lihat di ininya dicari 11 sampai dengan nanti mana gitu ya, nanti dicari tabel yang 2,5%-nya. Oke ya. Ininya hampir sama untuk U itu berarti Anda sudah mendapatkan U2 dengan U1 68. Yang diambil adalah U terkecil yaitu U2 42. Nanti dicari U kritikalnya ya. U kritikalnya ini nanti dicari. Ini misalkan 26. Ini saya tidak memastikan di tabelnya ya. Saya belum ngecek ke tabelnya. Tapi kalau kita pakai yang Z, apakah hasilnya sama enggak? Ya. Di sini kita dapatkan U42 nanti dibandingkan dengan critical ini nanti tugas Anda untuk PR, untuk latihan ya. Untuk latihan, saya hapus saja ini. Nah, tugas untuk hari ini adalah Anda coba mengecek antara menggunakan metode membandingkan U2 dengan U critical dengan menggunakan nilai Z, hasilnya sama atau tidak. Ya. Oke, karena ini sudah jam 9.27, sudah lewat hampir 30 menit. Saya cukupkan sekian ya. Ini tidak saya selesaikan, maksudnya tidak sampai selesai hasil akhirnya yang benar berapa, supaya Anda bisa gunakan untuk latihan. Minimal karena ini harus learning by doing, maka Anda harus mencoba mengotak-atik lagi. Kalau Anda tidak paham, diputar lagi ininya rekamannya. Oke ya. Oke, ini untuk soal latihan ya, dikumpulkan hari ini maksimal jam 12 malam sebagai tugas latihan. Kalau ada hal yang tidak jelas atau mungkin Anda mengalami kesulitan, silahkan diskusikan di grup WhatsApp. Oke, sekian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Ada konfirmasi? Klarifikasi? Ada satu materi yang mungkin kalau sempat kita akan masuk, kalau tidak sempat ya kita lewatkan, yaitu materi tentang regresi linear. Kalaupun nanti Anda tidak dapat di sini, Anda bisa minta ke kelas sebelah ya, untuk saling melengkapi terkait dengan penggunaan regresi linear. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Bagi Anda, saya sampaikan juga yang punya Minitab atau SPSS, silahkan dibuka-buka, kemudian nanti dibandingkan ketika Anda menggunakan SPSS atau pakai Minitab dengan hasil yang manual tadi. Kalau ternyata ada yang keliru, ya maka silahkan belajar bareng dengan rekan-rekan yang tidak punya software ini, gitu ya. Saya tidak mengharuskan Anda punya software Minitab atau SPSS atau sebagainya. Tapi kalau punya itu akan lebih baik karena tidak melakukan manual seperti tadi. Kenapa Pak Karmanto mengajarkan manual pakai Excel? Ini karena kuliah begitu ya. Kalau dalam dunia kerja Anda dituntut untuk aspek ketepatan dan kecepatan gitu. Sehingga saran saya Anda harus sudah familiar dengan software tersebut, terutama untuk tugas akhir. Kalau ada hal yang belum jelas, sekali lagi silahkan sampaikan di grup WhatsApp. Saya akhiri, terima kasih untuk fasilitas Zoom-nya. Mohon maaf untuk segala kekurangan penyampaian mata kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.